Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, perke- Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan perilaku merokok pada remaja. Di sini ada beberapa anggota kelompok kami, yaitu ada Celia, ada Umi, ada Siska, Khairunisa, Mary, Sekar, saya sendiri, Putri Nurayu, Kasih Fadila, Afi, Della Aulia, Furqan Trisaputra, Putri Widiawati, dan Era Rosalia. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin membacakan bab 1 pendahuluan latar belakang. Remaja adalah harapan bangsa sebagai generasi penerus, tetapi banyak dari mereka menunjukkan perilaku menyimpang. Ini terjadi karena fase transisi menuju kedewasaan, dengan faktor-faktor seperti kesulitan bersosialisasi, kurangnya kontrol sosial, dan label negatif dari lingkungan. Contoh termasuk dari eh, contoh perilaku dari penyalahguna. Contoh termasuk dari penyalahgunaan narkoba, tawuran, alkohol, dan merokok. Merokok adalah kebiasaan sulit dihentikan dan berisiko menyebabkan penyakit serius seperti jantung, stroke, diabetes. Merokok di kalangan remaja bisa mengurangi prestasi dan meningkatkan risiko masalah kesehatan. Kecanduan rokok juga mendorong remaja mencoba zat aktif lainnya. Di Indonesia sendiri, tingkat merokok masih tinggi. Berdasarkan survei kesehatan tahun 2023, tercatat sekitar 70 juta perokok aktif, termasuk 7,4% berusia 10 hingga 18 tahun. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2024, menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja adalah kelompok terbanyak yang merokok. Prevalensi merokok di kalangan siswa usia 13-15 tahun naik dari 18,3 menjadi 19,2 pada tahun 2019. Merokok mempengaruhi kesehatan fisik, kinerja akademik, dan kesehatan mental siswa. Jadi, dukungan dari sekolah dan perawat penting untuk mengurangi perilaku ini. Kemudian, untuk tujuan sendiri, yang pertama, mengidentifikasi perilaku merokok sebagai masalah kesehatan di kalangan anak sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam pengendalian perilaku merokok. Yang ketiga, menjelaskan peran UKS dan perawat sekolah dalam mencegah dan menangani perilaku merokok pada anak. Baik, yang kedua yaitu LO yang pertama, yaitu definisi masalah kesehatan. Rokok adalah salah satu zat adiktif yang bisa dikonsumsi dan dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Merokok merupakan aktivitas menghisap asap dari daun tembakau kering yang dibakar, lalu dihembuskan kembali. Kebiasaan ini menjadi masalah serius dalam kesehatan masyarakat, karena dapat menimbulkan beberapa penyakit, bahkan bisa menyebabkan kematian. Baik perokok aktif maupun orang-orang di sekitarnya yang terpapar asap rokok atau yang sering disebut dengan perokok pasif. Kemudian, masa remaja merupakan fase di mana individu mulai berinteraksi luas dengan lingkungan sosial. Pada tahap peralihan dari masa kanak-kanak ke dewasa ini, remaja mengalami masa kritis yang rentan terhadap perilaku menyimpang. Lingkungan, keluarga, dan sosial yang negatif dapat mendorong munculnya perilaku melanggar norma dan aturan yang sering dikenal dengan kenakalan remaja. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang banyak ditemukan yaitu kebiasaan merokok. Salah eh, Kemudian LO kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan. Perilaku merokok dapat menyebabkan pada prestasi belajar siswa. Siswa yang menghisap rokok secara terus-menerus akibatnya kandungan nikotin pada rokok dapat menumpuk di otak. Penumpukan nikotin di otak dapat menimbulkan dampak seperti turunnya motivasi,
lebih sulit fokus, dan penurunan mengingat pada siswa. Berdasarkan hasil penelitian dari Baharudin tahun 2017, faktor yang berdampak pada perilaku merokok diantaranya berupa tingkat pengetahuan seseorang, faktor psikologis dari seseorang tersebut yang ingin mencoba rokok, kemudian pengaruh faktor lingkungan orang tua. Kemudian, LO ketiga, instrumen yang digunakan untuk mengukur atau mengkaji masalah kesehatan tersebut serta penjelasan dan penggunaannya. Berdasarkan artikel faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok pada siswa di SMA Negeri 1 Galur oleh Aris Subekti dan Mata Hustasoid, instrumen yang digunakan untuk mengukur atau mengkaji masalah kesehatan dalam hal ini perilaku merokok remaja adalah angkat atau kuesioner. Berikut detailnya. Yang pertama, kuesioner perilaku merokok terdiri dari 9 pertanyaan, kemudian kuesioner pengaruh teman sebaya terdiri dari 4 pertanyaan, kemudian kuesioner tentang pengaruh paparan iklan rokok terdiri dari 8 pertanyaan, kemudian kuesioner pengetahuan tentang rokok terdiri dari 9 pertanyaan. Kemudian penjelasan atau penggunaan instrumen. Yang pertama, kuesioner ini telah melalui uji validitas atau reliabilitas sebelum digunakan untuk memastikan bahwa alat benar mengukur apa yang ingin diukur atau hasilnya konsisten. Yang kedua, responden atau dalam hal ini siswa SMA Negeri 1 Galur mengisi kuesioner tersebut yang berisi pertanyaan tentang perilaku merokok mereka, pengaruh teman sebaya, pengaruh iklan rokok, serta tingkat pengetahuan bahaya merokok. Data dari kuesioner dianalisis menggunakan analisis univariat, melihat distribusi data, kemudian analisis bivariat, yaitu menggunakan uji chi-square untuk mencari hubungan antar variabel, kemudian yang selanjutnya menggunakan analisis multivariat atau menggunakan uji regresi logistik untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi perilaku merokok. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk Mbak Kasih. Selanjutnya LO4, yaitu upaya yang dapat dilakukan baik secara promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Yang pertama, upaya promotif untuk perilaku merokok bertujuan mencegah munculnya kebiasaan merokok, terutama di kalangan remaja dan masyarakat umum. Salah satu strategi promotif yang efektif adalah melalui pendidikan kesehatan, yaitu dengan memberikan informasi tentang bahayanya merokok melalui media massa, penyuluhan di sekolah, dan kampanye publik yang melibatkan tokoh masyarakat atau influencer. Kedua, selain itu, pembentukan komunitas bebas rokok serta promosi gaya hidup sehat dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong individu untuk tidak merokok. Ketiga, penguat regulasi seperti larangan iklan rokok, penyediaan kawasan tanpa rokok, dan pencantuman peringatan bergambar pada bungkus rokok juga mendukung upaya promotif ini. Selanjutnya, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perilaku tidak merokok juga menjadi salah satu strategi penting dalam upaya promotif pada perilaku merokok. Selanjutnya yaitu upaya preventif yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pemberian pemahaman dan pendidikan kesehatan dalam bentuk psikoedukasi, lalu menggunakan media edukasi seperti penggunaan leaflet. Dan untuk di lingkungan sekolah, tindakan preventif untuk mengatasi perilaku merokok pada remaja yang bisa dilakukan diantaranya menetapkan kode etik sekolah, kedua menandatangani perjanjian kontrak dengan siswa baru untuk menaati peraturan sekolah yang ditandatangani oleh orang tua atau wali, ketiga melakukan kunjungan penegakan hukum secara rutin. Selanjutnya, untuk tindakan kuratif, yaitu sebuah upaya untuk mengobati atau mengurangi dampak negatif. Pada kasus perilaku merokok pada remaja, peran guru BK atau guru bimbingan konseling sangatlah penting untuk memberikan layanan konseling, bimbingan secara berkelompok ataupun individu. Bimbingan bisa berfokus pada regulisitas dan bekerja sama dengan mitra lain jika diperlukan.
terakhir yaitu upaya rehabilitatif untuk mengatasi perilaku merokok pada remaja. Yang pertama ada psikoedukasi, yaitu memberikan pendidikan tentang bahaya rokok dan dampak bagi kesehatan. Lalu dilakukan melalui penyuluhan, seminar, dan diskusi kelompok. Lalu ada terapi EFT, Emotional Freedom Technique. Itu teknik kombinasi doa, afirmasi positif, dan tapping di titik tubuh tertentu stres yang mendorong perilaku merokok. Lalu ada hipnoterapi, teknik sugesti bawah sadar untuk mengubah keinginan dan perilaku adiktif terhadap rokok. Terbukti efektif menurunkan frekuensi merokok pada remaja. Konseling individu dan kelompok. Lalu ada konseling individu dan kelompok membantu remaja memahami alasan di balik kebiasaan merokok, memberikan keterampilan coping untuk menolak rokok. Lalu ada program TEKO, yaitu tabungan dan edukasi rokok. Edukasi bahaya rokok sambil mengajarkan menabung dari uang yang biasa digunakan untuk membeli rokok, lalu mengubah perilaku konsumtif menjadi produktif. Lalu ada aktivitas fisik terstruktur, yaitu mengalihkan keinginan merokok melalui aktivitas positif seperti olahraga, menurunkan ketergantungan nikotin dengan meningkatkan endorfin alami. Lalu elo yang terakhir itu peran sekolah melalui UKS dan perawat sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan perilaku merokok. Pihak sekolah, khususnya guru bimbingan konseling dan kesiswaan, agar dapat melakukan kegiatan pembinaan sekolah yang diwujudkan melalui program usaha kesehatan sekolah atau UKS, di antaranya melakukan pelaksanaan pendidikan kesehatan maupun konseling tentang bahaya merokok melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian bagi perawat atau tenaga kesehatan agar menjadi salah satu acuan dalam memberikan intervensi, penyuluhan maupun konseling dalam rangka promosi kesehatan pada keluarga, sekolah maupun remaja mengenai pentingnya pola komunikasi keluarga untuk mencegah perilaku merokok pada remaja. Baik kesimpulan yang bisa diambil, perilaku merokok pada anak sekolah merupakan salah satu masalah kesehatan serius yang berdampak buruk terhadap kesehatan fisik, mental, dan juga prestasi akademik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ini meliputi rendahnya pengetahuan tentang bahaya merokok, pengaruh teman sebaya, paparan iklan rokok, serta faktor lingkungan keluarga. Upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif menjadi penting untuk dilakukan guna menekan angka perokok remaja. Sekolah melalui program UKS dan keterlibatan perawat sekolah memegang peran kunci dalam memberikan pendidikan kesehatan, membangun lingkungan sehat, serta melakukan intervensi dini terhadap siswa yang berisiko maupun yang sudah menunjukkan perilaku merokok. Sarannya, sekolah perlu mengoptimalkan edukasi bahaya merokok melalui UKS dan memperketat aturan larangan merokok. Perawat sekolah diharapkan aktif memberikan konseling dan penyuluhan. Orang tua perlu memperkuat komunikasi dan memberikan contoh perilaku sehat. Remaja dianjurkan meningkatkan kesadaran diri dan mengikuti kegiatan positif untuk menjauhi rokok. Baik, ini ada referensi dari PPT yang kami gunakan. Terima kasih kepada Mbak yang telah menyampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.